Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, supaya pelajaran hari ini berjalan lancar dan tidak terjadi hambatan, marilah kita buka pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Silahkan Syahda memimpin doa. Sebentar, Bu. Silahkan Syahda dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Syahda. Untuk selanjutnya, Ibu absen. Ceril. Hadir, Bu. Ya. Septia. Hadir, Bu. Syahda. Hadir, Bu. Azharana. Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam. Siapa yang menjawab tadi? Ratih ya? Steril, Bu. Seril. Ya, bagus. Baiklah anak-anak, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kita akan membahas tentang Indonesia, masa Portugis, Spanyol, dan VOC. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model problem based learning, ya, tanya jawab, pengamatan peserta didik, diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam yang pertama menyebutkan tokoh-tokoh Eropa yang menjadi perintis penjelajahan ke Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan VOC dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis perkembangan kolonialisme dan imperialisme Portugis, Spanyol, dan VOC dengan tepat. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat laporan tertulis tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Kemudian yang selanjutnya adalah menyajikan dalam sebuah tulisan cerita sejarah. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Oh ya, bagus.
Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Oh, jadi Ibu akan menayangkan PowerPoint yang mana Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur atau ke Indonesia. Nah, ya, jadi kita membahas tentang Indonesia masa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Ini. Dari kompetensi dasar, yaitu menganalisis proses bulat, dimanapun berlayar, pasti akan mencapai titik temu yang sama. Itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Christopher Columbus ini dinamakan benua Amerika. Nah, yang sekarang kita kenal sebagai negara Amerika Serikat. Ini yang pertama kali menemukan. Ini adalah tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Ini Ferdinand Magellan dari Spanyol. Nah, ini juga. Ini dari Inggris juga. Nah, ini simbol dari Spanyol, ini simbol dari Portugis, ini simbol Inggris, dan ini simbol dari negara Belanda. Ini adalah foto dari kapal-kapal yang ada pada masa penjajahan masa lalu. Halo anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Paus ini berarti dimatikan nih Mas. Paus. Nanti masuk lagi ya. Melebarkan ini gimana Mas? Apa yang dibedakan? Melebarkan ini. Apa? Melebarkan ini. Melebarkan mana? Ini loh dilebarkan. Ya ini stop share toh Bu. Jangan kan nge-share materi. Oh iya, stop dulu ya. Stop. Oh iya, oke. Jangan kasih. Dari sini ada pertanyaan anak-anak. Yaitu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia adalah di Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada mulanya, Cornelis ini datang disambut dengan baik oleh rakyat Banten, tetapi lama-kelamaan dia itu
berbuat sewenang-wenang. Akhirnya diusir dari Banten dan selanjutnya berlayar sampai ke Bali dan pulang ke negeri Belanda dengan membawa hasil kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah dan lain-lain itu dalam jumlah yang melimpah. Yang akhirnya dari sinilah mengundang pedagang Belanda datang ke Indonesia. Dan akhirnya setelah Cornelis de Houtman itu kembali ke negeri Belanda, ada lagi yang datang ke Indonesia, orang-orang Belanda, yaitu Van Eyck. Van Eyck ini karena dia sangat berhati-hati, dia itu juga menuju ke Banten. Karena kehati-hatiannya, dia diterima di Banten dengan baik. Itulah awal penancapan kekuasaan Belanda di Indonesia. Ternyata di sana di Banten itu akhirnya ramai, pedagang-pedagang itu tidak hanya Belanda saja, ada tadi pedagang Portugis juga. Kemudian untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda dan pedagang Eropa lainnya, untuk memperkuat Belanda, akhirnya Belanda ini membentuk kongsi dagang. Kongsi dagang Hindia Timur yang disebut VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ya, apa anak-anak? Membentuk Komisi Dagang Hindia Timur yang dinamakan apa? Verenigde VOC. OC. Ya, bagus. Sada ya yang menjawab. Ya, bagus, ada luar biasa. Membentuk VOC karena dalam rangka apa? Satu, untuk memperkuat jalinan dagang di antara pedagang-pedagang Belanda. Kemudian yang kedua, untuk menghindari persaingan dengan pedagang-pedagang Eropa lainnya, yaitu tadi pedagang Portugis. Yang akhirnya VOC ini berhasil mendirikan kongsi dagang, tidak hanya mendirikan kongsi dagang di Ambon saja, tetapi juga mendirikan kongsi dagang di Batam. Nah, jadi pelajaran pada hari ini adalah kita membahas tentang masa Portugis, Spanyol, dan Belanda di Indonesia. Intinya tadi adalah yang pertama bahwa bangsa Glory sama gospel, Bu. iya bagus. Nah, itu glory sama gospel. Itu tadi, itu goal untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah glory untuk mendapatkan kejayaan sesama bangsa Eropa pada siang hari ini. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran pada siang hari ini. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya Ibu, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Selamat pagi anak-anak. Kita jawab pagi. Coba, selamat pagi anak-anak.
Pagi. Pagi. Ya, walaupun sudah siang harus tetap semangat pagi. Ya. Demikianlah pelajaran pagi. Pada siang hari ini, semoga pertemuan kita semakin menambah pemahaman kita, semakin memperdalam dalam pelajaran sejarah Indonesia, terutama masa Portugis, Spanyol, dan Belanda di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.